Pandang wajahmu, rasakan kasihmu. Tinggal dekatmu setiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Selamat bertemu kembali di dalam Renungan Pagi GBM Pekalongan. Tetap sehat, semangat dan antusias bagi umat Tuhan dimanapun Anda berada. Setiap kita hidup pasti kita memiliki satu tujuan atau disebut juga visi. Apakah tujuan atau visi itu? Tujuan atau visi adalah lebih melihat ke depan, yaitu sasaran yang akan kita capai. Sasaran yang akan menentukan bagaimana masa depan kita. Ada sebuah cerita, yaitu seorang perenang wanita pertama dari Amerika Serikat yang bernama Florence Gatwick. Dia adalah satu-satunya perenang wanita yang berhasil melewati Selat Inggris. Dan pada tahun 1952, dia menyeberang Selat Catalina menuju ke pantai Florida. Satu pengalaman yang kita boleh belajar bersama dari perenang wanita ini, itu ketika pada tahun tersebut dia mulai menyeberangi Selat Catalina menuju ke garis pantai Florida. Dia mencapai perjalanan selama 15 jam. Nah, setelah perjalanan sampai 15 jam dengan hanya diapit oleh 2 perahu yang berisi ibu dan awak kapalnya, dia mulai merasakan ada suatu kabut yang tebal, di mana Florence ini dia tidak dapat meneruskan perjalanan karena dia ragu. Karena kabut yang tebal itu, dia tidak bisa melihat adanya daratan. Ya, daratan di balik kabut itu dia ragu karena dia tidak menemukan daratan. Dan dia mulai meminta untuk menarik dirinya keluar dari laut. Padahal di dalam perahu itu ibunya mengatakan hanya kurang sebentar lagi, kurang sedikit lagi. Tetapi karena Florence ini dia ragu, dia melihat kabut yang tebal, dia takut untuk melanjutkan perjalanan, dan dia tidak melihat apa-apa, bahkan daratan pun tidak terlihat. Maka dia memutuskan untuk dia keluar dari perairan itu dan dia minta ditarik. Nah, ternyata setelah dia keluar dari perairan itu, dia melihat hanya 1 mil lagi perjalanan menuju ke tujuan, yaitu ke Florida. Dan sudah terlihat adanya daratan di balik kabut yang tebal itu. Padahal tadi ibunya mengatakan tinggal sebentar lagi. Tetapi karena keraguan dan dia sendiri belum mengalaminya, maka dia memutuskan untuk berhenti sampai di situ. Padahal tinggal sedikit lagi perjalanan. Nah, demikian juga dengan perjalanan kehidupan kita. Terkadang kita menghadapi kabut yang tebal. Demikian kabut itu datang secara tiba-tiba di dalam kehidupan kita. Bahkan kita tidak akan pernah mengerti apa yang ada di balik setiap permasalahan, setiap problem penderitaan yang datang silih berganti dalam hidup kita. Bahkan kita memutuskan untuk berhenti di tengah jalan, padahal kurang sebentar lagi tujuan kita akan tercapai. Seringkali kita tidak sabar, bahkan kita tidak mengerti apa rencana Tuhan di balik semua
penderitaan atau masalah yang kita alami. Nah, kembali kepada Florence Catholic ini. Beberapa bulan sesudahnya, setelah dia mengalami peristiwa yang pertama tadi, yaitu kabut tebal, dia kembali mengulang untuk dia melewati Selat Catalina kembali untuk menuju ke pantai Florida. Dan ketika saat itu ada lagi kabut tebal yang menghalangi perjalanan maka dia tetap melanjutkan perjalanannya. Dia tetap berenang terus meskipun ada kabut tebal, karena dia sudah tahu di balik kabut tebal itu ada sebuah daratan, dan itu sudah jelas karena dia sudah tahu dan dia pernah mengalaminya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bagaimana kita boleh meraih tujuan kita sebagai orang-orang percaya? Di dalam Filipi pasal 3 ayat yang ke-14 dikatakan, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi. Nah, sebagai umat ketebusan Allah, di mana kita ini semua sudah menjadi orang-orang yang percaya, yang menerima Kristus Yesus sebagai Allah dan Juru Selamat kita, yang sudah menebus dengan darah yang mahal. Dan kita adalah orang-orang percaya yang percaya bahwa surga adalah tujuan dari utama dari kehidupan kita. Nah, tentu saja kita sebagai orang percaya yang sudah ditebus dari segala dosa kita. Kita dipanggil dari kegelapan untuk menuju kepada terang. Dan diharapkan bahwa terang yang dari Kristus itu mampu menjadi bagian dalam hidup kita. Dan kita dapat membagikan terang itu kepada sesama kita. Bahkan setelah kita ditebus, status kita berubah dari orang yang berdosa menjadi orang yang telah dibenarkan di dalam Tuhan. Maka kita pun memiliki tujuan hidup, yaitu surga yang kekal. Kita memiliki tujuan hidup yang tertinggi dalam hidup kita, yaitu untuk memuliakan nama Tuhan. Semua yang kita lakukan, setiap aktivitas kita, setiap gerak hidup kita, setiap pikiran kita, kita tujukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, itulah tujuan utama, tujuan tertinggi dari kita sebagai orang percaya. Di samping kita memang melakukan bagian kita sebagai manusia yang ada di dalam dunia ini, kita tetap bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup, kita masih tetap bergaul dengan sesama kita, ya. Kita tetap melakukan panggilan kita apapun yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Tetapi jangan lupa, semua yang Tuhan berikan kepada kita kemampuan, kelebihan, itu semuanya adalah anugerah dari Tuhan. Dan kita wajib untuk mengembalikannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ketika kita mendapat berkat, kita pun bisa berbagi berkat, mengembalikan kasih yang Tuhan beri. Apapun panggilan kita, baik itu sebagai pedagang, sebagai pengajar, sebagai pengusaha, sebagai karyawan, dan apapun itu, sebagai wira swasta, marilah kita mau mengerjakan setiap panggilan kita berlari-lari menuju pada panggilan surga, yaitu tujuan kita yang utama, yaitu mahkota kehidupan. Nah, apa saja yang perlu kita lakukan untuk kita dapat meraih tujuan dalam kehidupan kita? Yang terlebih yaitu tujuan yang Tuhan mau, tujuan yang dikehendaki oleh Kristus, yaitu hidup selaras dan berkenan di hadapannya. Yang pertama adalah kuat dan berdaya tahan. Nah, kunci yang pertama ini dapat kita lihat dalam kehidupan dari Rasul Paulus. Dia adalah sosok yang kuat dan berdaya tahan. Meskipun segala penderitaan, segala ujian menerpa dalam setiap hidupnya, dia tahu kepada siapa dia itu mengiring, kepada siapa dia melakukan semuanya itu hanya untuk kemuliaan Tuhan. Dia tahu bahwa selama ini apa yang dikerjakannya adalah sia-sia, dan dia menganggap bahwa pengenalannya kepada Tuhan jauh melebihi dari segala apapun yang ada di dunia ini. Rasul Paulus tetap kuat sekalipun
sekalipun penderitaan mendera. Dan dia yakin bahwa di dalam penderitaannya kuasa Tuhan bekerja secara sempurna. Ya. Dia didera, dia dianiaya. Tetapi justru di saat-saat seperti itu dia merasakan bahwa dia tidak bisa melepaskan Tuhan dari kehidupannya. Dan bahkan di dalam Filipi 3:13, mari kita baca. Filipi 3:13 bagian B, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapan. Rasul Paulus melupakan apa yang ada di belakangnya yang dia anggap sia-sia. Apa yang ada di belakangnya itu adalah tabiat lama, tabiat yang penuh dengan dosa. Dan dia kembali kepada Kristus yang dia tahu bahwa Kristus jauh lebih berharga dari segala apa yang telah dia dikenal dulu. Di mana dulu Rasul Paulus sebelum berganti nama, dia bernama Saulus, dia menganiaya hidup orang Kristen. Dia menganggap bahwa pengajarannya itu hal utama, dan dia menganggap orang lain menyimpang dari ajaran yang ada. Maka dia menganiaya orang-orang Kristen pada saat itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apakah kita mampu dan berdaya tahan, memiliki iman yang terus di-upgrade setiap saat, meskipun pencobaan datang, meskipun kabut itu datang dalam hidup kita begitu tebal dan rasanya tidak ada pertolongan dalam hidup kita, bahkan kita sempat putus asa. Dapatkah kita menjadi sosok yang kuat dan berdaya tahan? Kalau sekarang kita memiliki tubuh yang perlu kita jaga, bahkan sudah ada vaksin untuk mencegah COVID-19. Vaksin itu untuk menjaga tubuh kita supaya kita tidak terserang COVID-19, menjaga kekebalan daya tahan tubuh kita. Di samping juga kita menjaga pola hidup, makanan, dan juga asupan vitamin yang terus kita minum. Demikian juga dengan iman kita, Bapak Ibu Saudara. Kita perlu memperhatikan iman percaya kita agar terus di-upgrade. Kita mengalami pertumbuhan yang luar biasa dalam iman kita menjadi kuat, sehingga kita mampu berenang sampai ke tujuan. Sekalipun kabut datang, seperti pengalaman dari Florence tadi, tapi kita tetap percaya satu hal, bahwa Tuhan bersama-sama dengan kita dan Dia tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Seperti Rasul Paulus yang kuat, dia bertekad untuk tetap mengiring Tuhan sampai dia menutup mata. Nah, kita dapat juga baca di dalam Ibrani pasal yang 10 ayat ke-35. Sebab itu janganlah melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Jangan pernah kita melepaskan kepercayaan kita kepada Tuhan karena besar upah yang menanti kita. Ada amin, Bapak Ibu Saudara? Tidak ada pengharapan yang sia-sia ketika kita mengiring Tuhan. Dan segala apa yang kita lakukan itu adalah untuk kemuliaan Tuhan. Tujuan kita adalah hanya untuk Kristus. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 31 dikatakan, aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Mari kita melakukan semuanya untuk kemuliaan Allah. Apapun yang kita kerjakan, panggilan pekerjaan yang kita lakukan, jangan pernah melupakan untuk kita hidup sesuai dengan karakter Kristus. Kita mengejar kasih sebagaimana teladan Kristus, dan itulah apa yang dikehendaki Tuhan di dalam hidup kita. Tujuan yang utama kita, maka yang kunci yang pertama, kita harus kuat dan berdaya tahan, seperti apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Dan juga kita dapat mengambil contoh dari Ayub. Sekalipun dia menghadapi berbagai macam ujian, dia tetap bertahan. Apa yang hilang dalam hidupnya banyak, Bapak Ibu Saudara. Harta kekayaan hilang, anak-anaknya hilang, ya. Bahkan dia juga mengalami sakit penyakit, kesehatannya menghilang, tetapi dia tetap bertahan. Karena di dalam Ayub 23 ayat 10 dikatakan, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Ayub tahu dan percaya dia menjadi pribadi yang kuat karena ia mengenal sendiri akan Kristus.
Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Demikian kata Ayub. Sekalipun ia kehilangan semuanya, bukan hal yang mudah, Bapak Ibu Saudara. Memang ketika kita seringkali mendengar firman tentang Ayub, akankah kita sanggup untuk menghadapi ketika kabut tebal itu datang dalam hidup kita? Sanggupkah kita berkata, ketika engkau menguji aku akan timbul seperti emas? Ayub tetap kuat dan berdaya tahan, karena dia tahu dia akan mampu kembali untuk meraih segala tujuannya yang hilang. Bersama dengan Tuhan ia sanggup, karena ia tahu rencana Tuhan itu yang paling indah, rencana Tuhan yang paling baik dalam hidupnya. Bahkan dia mengatakan di dalam Ayub 42 ayat 2, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Sanggupkah kita mengatakan demikian, Bapak Ibu Saudara? Tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Kalau saat ini ada di antara kita mengalami sakit penyakit atau pergumulan dalam keluarga, pergumulan di dalam ekonomi, di dalam hubungan kita, akankah kita mengatakan bahwa tidak ada satupun rencanamu yang gagal? Baik kita seperti Ayub, seperti Paulus yang tetap kuat dan berdaya tahan sehingga kita mampu mencapai tujuan. Kunci yang kedua untuk meraih tujuan kita, yaitu kita tetap komitmen memegang teguh kepercayaan dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Tetap komitmen. Ya, apa yang kita lakukan saat ini adalah perlunya kita memiliki satu komitmen untuk kita melakukan bagian kita selama kita ada di dalam dunia ini. Seperti Yusuf, ya, dia envision di mana Tuhan menaruh visi di dalam diri Yusuf. Dia tahu rencana Tuhan, tetapi ketika dia mengalami berbagai macam ujian, kesulitan, godaan yang begitu besar, pengkhianatan dari temannya, juga ketertolakan dari saudara-saudaranya, dia lewati semua itu karena dia punya visi. Dia punya tujuan yang Tuhan taruh dalam hati sejak dari dia muda, sejak dia masih ada di dalam rumah bapaknya. Dia mengatakan bahwa dia bermimpi, ya, kepada saudaranya. Bahkan saudaranya sempat mengejek dia, bahkan membuang dia. Tapi dia tetap kepada visinya. Dia tetap menyimpan visi dalam hati dan dia memelihara kesetiaannya, keyakinannya hanya kepada Tuhan. Sekalipun ia mengalami godaan yang luar biasa di rumah Potifar, tapi dia tetap menjadi pribadi yang teguh, komitmen, tidak goyah, karena dia tahu tujuan yang Tuhan beri dalam hidupnya adalah tujuan yang sempurna. Dan inilah menjadikan dia kembali menjadi orang nomor 2 di Mesir, dan dia mampu memelihara kehidupan dari saudara-saudaranya, dan dia menjadi orang yang besar karena dia komitmen menjaga kesetiaannya kepada Tuhan. Nah, itulah Bapak Ibu Saudara, bisakah kita menjaga komitmen kita untuk tetap setia dan teguh memegang janji Tuhan? Sama seperti juga Bapak Abraham, yang dia juga selain dia menerima janji Tuhan untuk menjadikan Abraham bangsa yang besar, dia juga sosok yang tetap komitmen. Sekalipun dia memiliki kehidupan yang mapan, ya, harta yang berlimpah, dia rela meninggalkan keluarganya, ayah ibunya, dipanggil Tuhan menuju ke negeri perjanjian. Tetapi Abraham ini dia tetap komitmen, ya. Dia tetap mau meninggalkan semuanya itu karena dia tahu tujuan yang Tuhan beri. Di dalam kita baca Ibrani pasal 11 ayat ke-9. Mari kita sama-sama baca. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Iskak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Ayat 10, sebab ia menantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Nah, jadi dalam pengiringan kita kepada Tuhan, janganlah cuma diukur secara lahiriah. Kita pikir kita mengiring Tuhan itu diukur dari berkat-berkat secara materi, baik itu berkat
jasmani, mujizat, kesembuhan, ya, kemudian jabatan dan sebagainya. Kalau kita mengukur pengiringan kita kepada Tuhan berdasarkan materi, kondisi lahiriah kita, maka kita belum mempunyai tujuan yang benar. Seperti Abraham ini, sekalipun dia memiliki harta melimpah, ia dikatakan tetap tinggal di tanah yang dijanjikan itu, tetap tinggal di kemah itu. Dan ayat 10 dikatakan Abraham menantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Apakah maksud dari ayat ini? Dia menantikan kota itu. Dia tahu, Abraham tahu bahwa negeri yang ada di dunia ini bukan negeri terakhir kita, ya. Negeri perjanjian yang ada di bumi ini bukan tanah air kita. Kita adalah sebagai orang-orang yang asing yang ada di tanah air kita saat ini. Tanah air kita yang benar-benar akan menjadi kediaman kita adalah di surga, di Yerusalem yang baru. Abraham benar-benar tahu dan memahami. Jadi di samping dia menerima janji Allah, dia tahu tujuan hidupnya. Dia tahu dan dia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dibangun oleh Allah. Apakah itu, Bapak Ibu Saudara? Itulah kota terakhir kita, tanah air kita yang terakhir, yaitu surga yang mulia. Tujuan kita yang terutama. Kita hanyalah orang asing yang ada dan merantau di bumi ini, dan sementara nanti dan untuk selamanya kita juga akan ada di tanah air kita yang terakhir, yaitu surga mulia. Itulah tujuan terutama hidup kita, yaitu surga yang kekal, sama seperti yang dinantikan Abraham. Jadi Abraham tidak melulu mengejar kepentingan jasmani, karena dia sudah berkecukupan. Ada satu hal yang lebih penting, mari seperti Bapak Abraham, kita juga mau investasikan hal-hal yang bersifat kekal supaya kita masuk ke dalam surga yang mulia. Kunci yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, yaitu kita kembali kepada tujuan hidup atau visi yang Tuhan sudah tetapkan. Sama seperti Yusuf dan juga Ayub, mereka kembali kepada tujuan semula, yaitu mereka tetap bertahan sekalipun ada kabut dalam hidupnya, tetap mengingat tujuan semula. Demikian pula dalam setiap kehidupan kita tetap diharapkan mampu untuk bertahan sekalipun banyak pencobaan. Kalau pada saat ini banyak mungkin dari antara kita yang terkena dampak, baik itu terkena penyakit COVID-19 atau akibat atau dampak itu dalam setiap kehidupan dari anak-anak Tuhan. Jangan pernah berputus asa dan kecewa, karena kita menantikan satu kota yang sudah direncanakan oleh Tuhan. Hidup kita semuanya ada dalam genggaman tangan Tuhan. Jangan pernah ragu bahwa ada satu tujuan yang mulia di balik kabut yang tebal, seperti yang Florence tadi lakukan. Pertama dia ragu karena dia tidak tahu apa ada yang di kabut itu. Tetapi ketika kita mengerti dan memahami kebenaran firman Tuhan, kita tahu ada satu tujuan di balik kabut. Penderitaan yang kita alami tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan kita terima. Jadilah seperti Yusuf dan juga Ayub yang tetap bertahan, tetap kembali kepada visi dan tujuan semula, sehingga kita boleh tetap hidup seturut dengan apa yang Tuhan mau. Kita tetap memandang kepada Tuhan sekalipun kabut itu datang, tetap bertahan dan meraih apa yang sudah hilang seperti Ayub yang tadi. Bahwa Tuhan gantikan segala hal yang hilang dalam hidup kita. Jangan pernah berputus asa, jangan pernah patah semangat, jangan pernah berhenti di tengah jalan, karena Tuhan itu memberikan rencana yang tidak akan pernah gagal dalam hidup kita. Demikianlah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, biarlah kita mampu untuk meraih tujuan dalam kehidupan kita saat ini. Jangan pernah berhenti di tengah jalan. Kita akan sampai nanti kepada Yerusalem yang baru, kepada surga yang mulia, kota yang direncanakan Tuhan. 3 hal untuk kita boleh meraih tujuan kita. Yang pertama, jadilah pribadi yang kuat dan berdaya tahan. Yang kedua, yaitu kita tetap komitmen untuk memegang teguh kepercayaan dan keyakinan kita kepada Tuhan. Yang ketiga, kembali kepada tujuan kita.
Demikianlah renungan kita pagi hari ini. Mari kita bersama-sama tutup di dalam doa. Bapa yang di surga, kami bersyukur karena Engkau Allah yang terus memelihara kehidupan kami anak-anak-Mu. Tidak pernah Engkau meninggalkan kami seorang diri Tuhan. Kami tahu tujuan yang terutama hidup kami adalah menyenangkan hati-Mu. Tujuan hidup kami adalah memuliakan Engkau di dalam segala aspek kehidupan kami. Beri kami hikmat dan kemampuan ya Tuhan, untuk kami boleh meraih setiap tujuan dalam hidup kami. Untuk kami boleh kuat dan berdaya tahan. Kami tetap komitmen menjaga kesetiaan kami. Bahkan kami tetap kembali kepada tujuan kami, yaitu Kristus. Yang terutama menjadi pusat dan tujuan dalam hidup kami adalah Engkau sendiri. Bawa seluruh kehidupan kami untuk mengarah kepada Engkau. Bawa seluruh hidup kami untuk fokus kepada Engkau semata Tuhan. Dan biarlah setiap hidup kami boleh persembahkan kepada Engkau menjadi kehidupan yang berkenan di dalam nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan segenap kehidupan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.